Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan materi tentang dinamika kelompok dan juga materi tentang stres kerja. Saya Dewandari sebagai moderator yang akan membimbing jalannya proses presentasi ini. Di sini saya tentu tidak sendirian, saya dibantu oleh rekan-rekan saya yaitu ada Lala Andiani, Rosi Amalia Darsono, Ristalia Saputri, dan juga Siti Nur Hasanah. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok itu? Di pengertian yang pertama, dinamika kelompok secara harfiah merupakan sebuah kata majemuk yang terdiri dari dinamika dan kelompok yang menggambarkan adanya gerakan bersama dari sekumpulan orang atau kelompok dalam melakukan suatu aktivitas organisasi. Di pengertian yang kedua, dinamika kelompok adalah suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan juga satu cara pencapaian berusaha yang telah disepakati secara bersama-sama. Pertama, membentuk kerjasama saling membutuhkan dalam mengatasi persoalan ini. Yang kedua, menggunakan pekerjaan. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar, sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok efektif. Yang pertama, mencapai tujuan sesuai standar kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga tercipta kepuasan. Yang ketiga, ingin melanjutkan pekerjaan tersebut di masa depan. Yang keempat, banyak keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah mufakat. Yang kelima, anggota kelompok terlibat, tertarik, dan mau mendengarkan yang lain. Dan yang keenam, seluruh anggota berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan tugas-tugas kelompok. Selanjutnya ada masalah dalam dinamika kelompok. Yang pertama, kepemimpinan. Masalah kepemimpinan sangat strategis sifatnya karena dapat menentukan efektif tidaknya proses kelompok. Tidak jarang suatu kelompok menjadi buyar karena kesalahan memilih pemimpin. Dan yang kedua, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan inti dari tugas atau misi kelompok. Pengambilan keputusan kelompok di dalam praktik lebih banyak sulitnya daripada mudahnya. Pengambilan keputusan kelompok secara umum telah diakui lebih baik kualitasnya daripada keputusan yang individual. Yang ketiga ada komunikasi. Kelompok merupakan kumpulan dari para individu yang berinteraksi satu sama lain. Maka masalah komunikasi memegang peranan yang sentral. Melalui komunikasi, saling pengertian diciptakan yang pada akhirnya akan memperkuat kohesi dan tercapainya tujuan-tujuan kelompok. Dan yang terakhir, keempat ada konflik, yaitu perbedaan kepentingan dan harapan-harapan yang ada di dalam kelompok oleh jadi tidak dapat dihindari. Hal ini dapat menjadi potensi konflik sehingga sasaran yang telah ditetapkan gagal dicapai bahkan bisa membuyarkan kelompok itu sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Yang pertama itu ada tujuan kelompok. Tujuan dinamika kelompok yang diinginkan untuk setiap kelompok dalam organisasi berfungsi sebagai lumbung dari ide yang ingin dilaksanakan. Yang kedua itu ada interaksi. Terdapat 4 jenis pola interaksi di dalam suatu organisasi. Yang pertama itu ada acting, yang kedua itu ada interacting, yang ketiga ada co-acting, yang keempat ada counteracting. Selanjutnya ada konflik di dalam kelompok.
Konflik adalah segala macam bentuk pertikaian yang terjadi dalam organisasi, baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok yang bersifat antagonis. Ciri-ciri terjadinya konflik itu, yang pertama ada anggota kelompok memberikan komentar dan saran dengan penuh emosi. Yang kedua ada anggota kelompok menyerang gagasan orang lain sebelum gagasan tersebut diselesaikan. Yang ketiga itu ada anggota kelompok saling menuduh bahwa mereka tidak memahami masalah yang sebenarnya. Dan yang keempat itu ada anggota kelompok selalu beroperasi dan menolak untuk berkompromi, dan anggota tim saling menyerang secara langsung pada pribadinya. Jenis-jenis konflik itu ada 5. Yang pertama ada konflik intrapersonal, yang kedua ada konflik interpersonal, yang ketiga ada konflik antara individu dan kelompok. Yang keempat ada konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, dan yang terakhir ada konflik antara organisasi. Selanjutnya ada dampak konflik. Dampak konflik yang pertama dampak positif, yaitu meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan. Lalu ada meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif, meningkatnya motivasi kerja, semakin berkurangnya tekanan-tekanan, banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya. Dampak negatifnya, meningkatkan jumlah absensi karyawan dan mangkir. Banyak karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya, dan muncul perasaan-perasaan kurang aman. Materi selanjutnya itu ada materi tentang stres kerja yang akan disampaikan kembali oleh saya Saputri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi mental dan fisik yang tegang, yang dialami individu akibat tuntutan pekerjaan yang tidak seimbang dengan kemampuannya. Stres kerja dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti beban kerja yang berlebihan, tuntutan waktu yang ketat, hubungan kerja yang tidak harmonis, dan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Yang pertama, ada tekanan kerja, meliputi pekerjaan yang banyak dan menumpuk atau tuntutan pekerjaan. Yang kedua, ada faktor lingkungan, meliputi kondisi fisik dan hubungan dalam lingkungan pekerjaan. Yang ketiga, ada faktor personal, yaitu tipikal kepribadian, peristiwa pribadi, maupun kondisi individu. Selanjutnya ada gejala stres kerja. Yang pertama, gejala psikologis. Kecemasan, ketegangan, mudah tersinggung, ketidakpuasan kerja, kelelahan mental, kehilangan konsentrasi, dan kehilangan spontanitas dan kreativitas. Yang kedua ada gejala fisiologis, seperti gangguan tidur, kelelahan secara fisik, dan kemungkinan mengalami sindrom kelelahan kronis, sakit kepala, dan ketegangan otot. Yang ketiga ada gejala perilaku, menurunnya prestasi dan produktivitas, menunda dan menghindari pekerjaan, absen dari pekerjaan, menurunnya kualitas hubungan interpersonal. Selanjutnya ada dampak stres kerja. Yang pertama itu ada dampak fisik seperti sakit kepala, kelelahan, insomnia, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Yang kedua, dampak psikologis seperti kecemasan, depresi, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi. Yang ketiga, dampak perilaku, penurunan produktivitas, absenteisme, dan turnover karyawan. Selanjutnya, cara mengatasi stres kerja. Yang pertama, kenali batas kemampuan. Yang kedua, cobalah melakukan meditasi. Yang ketiga, mendengarkan musik. Yang keempat, rapikan meja kerja Anda karena meja yang tersusun rapi tidak membuat Anda bekerja lebih efisien. Yang kelima, ciptakan suasana kerja yang nyaman.